warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara Mobile Judiciary Podcast bersama saya Nasir Asnawi, host Mobile Judiciary Podcast episode 5. Mobile Judiciary Podcast episode 5 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengawali podcast kita hari ini, Pak, mungkin kita perlu mengucapkan terlebih dahulu selamat ulang tahun untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-75. Jayalah selalu lembaga peradilan Indonesia. Semoga di usia yang semakin matang ini keadilan lebih dapat ditegakkan dan Mahkamah Agung mampu tampil sebagai lembaga peradilan yang modern dan disegani. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sangat luar biasa. Saya pun mengenal beliau sejak lama, bukan saya mengenal beliau, saya mengetahui beliau sejak lama. Beliau salah satu tokoh di lembaga peradilan agama dan karir beliau membentang sedemikian panjang, sedemikian luas hingga beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan pada Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke. Sekarang kita lagi dalam masa COVID ini, Pak. Kita perlu menyesuaikan banyak hal, kita terdisrupsi di segala area kehidupan kita, termasuk dalam penyelenggaraan peradilan. Ada banyak hal yang perlu disesuaikan, termasuk ketika kita menyelenggarakan administrasi peradilan, ada beberapa protokol yang harus kita terapkan. Termasuk untuk podcast ini, sebenarnya saya ingin sekali berdekatan dengan beliau, menimba banyak mudah-mudahan terpancar auranya juga ke saya. Tetapi karena kita harus sosialisasi, maka kita menjaga jarak sekitar 1 meter. Gimana Pak Kapus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini sepertinya cukup lama ya Pak ya, baru berkunjung ke Lampung lagi Pak. Sebenarnya saya senantiasa ke Lampung, tapi khusus keperluan agama karena rumah saya lebih mengelaborasi diri saya ke tempat-tempat lain saja. Berarti ada cukup beberapa bulan baru ke PTA lagi ya Pak ya? Kalau ada kegiatan saya pasti kegiatan. Beliau kalau tidak salah asli Lampung ya Pak ya? Asli Lampung, kesini sekaligus melihat Pengadilan Tinggi Kabupaten Lampung, melihat perkembangan apa terobosan-terobosan saat ini dan mudah-mudahan kita teman-teman yang berada di Lampung mampu mendukung program-program Mahkamah Agung, termasuk khususnya di Badalitbang Diklat Kumdil unit Pusat Penelitian dan Pengembangan. Baik Pak, kita ngobrol santai dulu ini Pak. Baik. Lahir di mana Pak? Saya lahir di Manggala. Di Menggala, Tulang Bawang ya Pak ya? Tulang Bawang, tanggal 22 Mei 1967. 1967. Saya 1987. Beliau 20 tahun. Karir pertama kali di mana Pak? Saya pertama kali berkarir di Cakim di Pengadilan Agama Sungai Liat. Dari 93 sampai 95. Kemudian saya diangkat menjadi hakim di Pangkal Pinang 97 sampai 99. Berarti waktu itu periode Cakim cukup lama ya Pak? Cukup lama. 93, 99. 4 tahun ya Pak? Iya 4 tahun. Karena ada persoalan administrasi yang ada di ketika itu masih di bawah Departemen Agama. Angkatan saya yang agak lama karena administrasi yang agak terkendala di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama. Masa-masa menjadi Cakim itu kan mungkin masa-masa indah ya Pak. Kita masih darah muda, kita masih semangat. Apa kira-kira pengalaman yang paling berkesan yang Bapak lalui dalam periode Cakim sekitar 4 tahun? Baik, sebelum saya jadi Cakim memang di samping aktivitas saya sebagai calon hakim, saya banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar itu. Oh iya, siap. Pertama, saya menjadi pengajar di Politeknik Manufaktur, dan bahkan di 3 materi saya ajarkan, etika, agama, dan bahasa Inggris. Kemudian Kemudian di luar itu saya waktu itu belum ada
belum ada larangan kita menjadi jurkam. Saya jurkam Golkar. Oh, Golkar ya. Saya selalu ketika gaji saya sudah di akhir bulan sudah habis, ketika kemudian saya menjadi jurkam, ya dapat di situ. Dapat tambahan-tambahan itu, dan saya juga membuka kursus bahasa Inggris di situ. Gitu. Mohon izin Pak, jurkam itu, tapi Bapak bisa memanage ya Pak ya waktu di dua tempat itu menjadi bisa menjadi tidak ada saya ya Pak? bisa, karena Pak Ketua Pandelnya itu sangat demokratis. Dia sangat mengapresiasi anak-anak muda yang kreatif, yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau menjadi jurkam harusnya menjadi juru bicara pengadilan juga Pak? Oh, saya waktu itu belum ada. Oh, belum ada. Tetapi ketika ada persoalan ini dengan pihak eksternal, sempat dipercaya nggak Pak untuk menghandle itu Pak? Ketika ada persoalan dengan pihak eksternal, antara pengadilan dan eksternal yang diminta untuk maju berbicara kepada pihak itu, pernah Bapak dimintai itu Pak? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi di dalam acara-acara di Bangka Belitung, misalnya tentang kontestasi pemilu dan sebagainya, saya biasa dipakai sebagai moderator. Dan biasa hakim agama kan kita tahu motonya adalah hakim di mata hukum dan ulama pada masyarakat. Nah, waktu itu saya juga termasuk termasuk khotib favorit juga gitu ya favorit. Dan saya juga di setiap hari Jumat saya selalu diminta oleh radio tertentu untuk ada sehari Jumat. Yang menarik menurut saya Pak, highlight dari periode Bapak itu adalah Bapak terjun di dua dunia yang sebenarnya berbeda ya, politik dan hukum. Kalau kami boleh tanya nih, apa manfaat langsung nih yang Bapak peroleh dari terjun di dunia politik terhadap karir di bidang hukum? Profesi hakim itu bicara tentang penegakan kebenaran keadilan. Soal hakim itu bicara hal-hal yang pasti, yang adil, yang mapan. Jadi kalau kita terjun di dunia politik itu ada istilah tidak ada teman yang abadi. Tidak ada teman. Teman itu adalah teman dengan kepentingan. Teman kan. Jadi ada plus minusnya menjadi di politik itu. Kita kadang-kadang harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, lebih elastis, lebih luas. Ya kan? Kalau hakim itu kan harus saklek gitu mas. Saklek dia, gitu kan. Tidak boleh taruh menawar. Gitu. Itu sikap hakim menurut saya. Fleksibilitas seorang hakim menurut Bapak dari sisi apa Pak yang? Hakim fleksibel di dalam menafsirkan, menerjemahkan hukum yang sudah out of date. Hukum-hukum yang sudah ketinggalan zaman, hukum-hukum yang overlapping, hukum-hukum yang kosong, ada kekosongan. Di situ hakim fleksibel. Itulah yang kita kenal dengan namanya penemuan hukum. Penemuan hukum itu bisa diistilahkan juga dengan res pending. Ada yang lebih tingkat namanya res keeping. Di dalam al-istihad, dalam fikih disebut dengan res pending itu adalah aziyat al-insyai, dengan yang res keeping itu adalah al-istihad al-intiqali. Biasa. Politik dan hukum pemirsa. Jadi tidak selalu politik dan hukum itu dikotomis ya Pak ya. Sebenarnya bisa kita sintetiskan kedua hal itu dalam berbagai aspek. Ya kita tidak perlu berpolitik. Sebagai hakim kita tidak perlu berpolitik ya Pak. Tetapi hakim perlu mengetahui politik. Kita perlu memahami strategi-strategi terutama dalam mengembangkan dunia peradilan. Saya teringat Pak, kalau saya tidak salah Chief Justice di Singapura itu mengubah pengadilan Singapura di tahun 1990 hingga sekarang Singapura menjadi salah satu model peradilan modern. Dalam perjalanan Bapak ya dari Cakim kemudian untuk pertama kali menjadi hakim, apa yang Bapak lihat dari lembaga peradilan yang saat itu perlu segera diubah? Memang dari tahun ke tahun, dekade-dekade peradilan khusus di Indonesia itu ya sesuai dengan zamannya. Artinya dahulu memang peradilan itu dilihat dari skill individu masing-masing itu akan tampak. Tapi dengan sistem modernisasi sekarang itu tidak lagi kepada individual, tapi
kolektif ya. Kolektif. Kalau zaman-zaman dulu memang masih lebih ke individu ya. Jadi dulu Kolektivitas di lembaga peradilan belum lihat orang lihat sosok, misalnya lihat hakim-hakim agung dulu kan dikenal tuh. Iya. Langsung bisa seperti ya Oh iya benar. kemudian misalnya Asiki, ya kan. Nah, itu langsung menonjol itu karakternya pribadi. Kalau sekarang kan lebih kepada Itu lebih kolektif. produk lembaganya. Produk lembaga. Siap. Produk lembaganya. Baik, kita sudah berbincang ya sekitar 15-20 menit tadi. Banyak inspirasi yang kita dapatkan, terutama dari cara beliau memutus, dan memang tergambar bagaimana progresivitas beliau yang seharusnya menjadi patron bagi kita para hakim muda, saya dan teman-teman, dan mungkin Anda semua yang ada di rumah, untuk mulai memikirkan bagaimana seharusnya menjadi hakim yang ideal. Beliau adalah sosok hakim yang ideal menurut saya pribadi dan mungkin menurut teman-teman juga. Akan ada episode lanjutan sebenarnya, dan masih sangat banyak yang akan kita gali dari beliau, inspirasi dari beliau, pelajaran-pelajaran hidup, kemudian bagaimana beliau mengembangkan karir selama ini di episode berikutnya, di tempat yang berbeda ya Pak ya, di tempat yang lebih edgy, di tempat yang lebih cozy, di tempat yang lebih santai, lebih rileks ya Pak ya. Dan beliau alhamdulillah bersedia dengan konten yang jauh lebih menarik dari sekarang. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Muslimah atas kehadirannya di episode kelima Mobile Judi Seri Podcast. Saya Nasir Asnawi, host Mobile Judi Seri Podcast hari ini, menyatakan Mobile Judi Seri Podcast episode 5 ditutup untuk umum.